Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah berhasil merumuskan teks proklamasi, Bung Karno berpesan kepada para pemimpin yang bekerja pada pers dan kantor berita, terutama BM Dia, untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Semua alat komunikasi yang ada dipergunakan untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi yang telah menyebar ke seluruh kota Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh dunia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio Kantor Waidan. Untuk itu, F. Wush, seorang Markonis, menyiarkan berita proklamasi berturut-turut setiap setengah jam, sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti, walaupun dilarang oleh pihak Jepang. Sedangkan pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Berita proklamasi diterima melalui Radio Domei. Sementara itu, Syarif Sulaiman dan MS Mintarjo membawa ke gedung Jawa Hokokai yang sedang dilaksanakan sidang di bawah pimpinan Mr. Wongso Negoro. Dalam sidang tersebut, dibacakan teks proklamasi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menyerukan hidup Bung Karno dan hidup Bung Hatta, serta hidup bangsa Indonesia. Berita proklamasi di Radio Semarang pada tanggal 19 Agustus 1945. Terjadi gerakan sosial, yaitu penyerangan terhadap para pamong praja pegawai pemerintah yang dianggap pembawa kesengsaraan rakyat yang ditimbulkan oleh Jepang. Peristiwa ini merugikan perjuangan bangsa, sebab timbulnya bentrokan antar bangsa sendiri dapat melemahkan perjuangan berikutnya. Insiden bendera 19 September 1945 terjadi di Hotel Yamato yang berpangkal pada tindakan beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. Tindakan tersebut menimbulkan amarah rakyat yang kemudian menyerbu hotel itu, menurunkan bendera tersebut serta meropet yang berwarna biru dan mengibarkannya kembali sebagai bendera merah putih. Para pemuda yang tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia mengadakan gerakan tangsi putih dan tangsi hitam di Teling Manado untuk membebaskan tawanan yang pro-Republik Indonesia. Berita proklamasi dibawa oleh Tengku Muhasan. Mendengar berita itu, Ahmad Thohir membentuk Barisan Pemuda Indonesia yang kemudian diambil alih kekuasaan kantor-kantor yang dulu dikuasai oleh Jepang. Para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Mereka mengibarkan bendera merah putih serta mengambil alih kekuasaan kantor-kantor yang dulunya dikuasai oleh Jepang. Para pemuda membentuk AMI atau Angkatan Muda Indonesia dan PRI atau Pemuda Republik Indonesia.
Berita proklamasi yang diterima di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus segera disebarluaskan melalui masjid-masjid terutama Masjid Besar Kauman dan Paku Alaman. Sedangkan Ki Hajar Dewantara memimpin murid-muridnya dengan bersepeda mengadakan pawai keliling untuk menyambut proklamasi Republik Indonesia. Demikian juga dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam VII. Segera memberikan ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rakyat Jogja menyambut dengan gembira dan mengibarkan bendera merah putih di mana-mana. Pada tanggal 21 Agustus 1945, terjadi peristiwa di Gedung Chokokuatei, di mana serdadu Jepang membubarkan rakyat dan mengibarkan bendera Hinomaru. Tetapi di tengah hari, rakyat kembali menyerbu dan berhasil menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih di bawah pimpinan Kapten Polisi Slamet C, Siti Ngaisah, Sultan Ilyas, dan Supardi. Karena posisi Jepang makin terdesak, maka Jepang bersiap-siap membuat pertahanan terakhir dan membuat persembunyian di daerah-daerah jika sewaktu-waktu sekutu berhasil menguasainya. Pada situasi yang demikian itu, Boyolali dijadikan tempat pertahanan dan perlindungan. Bahkan, mungkin untuk seluruh Karesidenan Surakarta dipusatkan di Boyolali. Tempat-tempat pertahanan maupun persembunyian antara lain daerah Kecamatan Musuk, di Tampir, Gares, dan Sukorami. Tempat ini digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan bermacam-macam kebutuhan harian. Kecamatan Cepaga dibuat gua-gua yang dapat memuat beribu-ribu orang. Gua itu terletak di lereng Gunung Merapi bagian timur. Kecamatan Nogosari, Glonggong, Gunung Madu, terdapat gua-gua untuk menyimpan senjata. Bangak, Kecamatan Banyudono, terdapat gudang mesin. Bulu, Simo, Wonosegoro juga dibuat gua-gua untuk persiapan gerilya, serta di terasnya dibuat persiapan untuk lapangan terbang. Dalam membuat pertahanan, Jepang menggunakan tenaga rakyat secara paksa di bawah todongan senjata tentara Jepang. Mereka hanya diberi makan sehari sekali dengan setengah panci gerontol jagung. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila beratus-ratus rakyat meninggal dunia dalam melakukan kerja paksa tersebut. Tidak mengherankan pula kalau kejadian tersebut menimbulkan rasa dendam yang membara di hati rakyat, yang pada suatu saat bisa meledak menjadi suatu perlawanan terhadap kekuasaan pendudukan tentara Jepang. Dalam hal ini, peranan pemuda memegang peranan penting di dalam perebutan kekuasaan di daerah Boyolali. Walaupun setelah menggunakan segala cara dan usaha, akhirnya Jepang bertekuk lutut pada sekutu secara resmi pada tanggal 15 Agustus 1945. Tetapi di daerah-daerah, pelaksanaan penyerahan kekuasaan tersebut tidak segera berjalan lancar dan mudah. Begitu pula setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, 2 hari setelah kekalahan Jepang. Usaha menegakkan negara Republik Indonesia ini ternyata tidak mudah. Tentara Jepang masih tidak percaya bahwa negaranya sudah menyerah kalah pada sekutu. Itulah sebabnya mereka tetap mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Berita tentang persiapan proklamasi kemerdekaan telah dapat diketahui oleh para tokoh pemuda Boyolali. Utusan pemuda Markas Besar Barisan Pelopor Jakarta, yaitu Supeno, tanggal 16 Agustus 1945. Jadi, sehari sebelum proklamasi dicetuskan, menyambut adanya berita proklamasi dari Jakarta, para pemuda Barisan Pelopor dan putra Boyolali berkumpul di rumah Mandani untuk menyusun rencana kerja yang akan dilakukan. Berita proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 diterima terlambat oleh daerah karena alat-alat perhubungan pada masa itu sulit dan mendapatkan rintangan dari pemerintah Jepang. Di Boyolali, karena sebelumnya telah mendapatkan berita, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda dengan radio yang disimpan secara rahasia di Barisan Pelopor dapat mengikuti proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Markas cabang Barisan Pelopor di Boyolali berpusat di rumah Among Wardoyo, Jalan Merbabu, Boyolali. Dengan radio gelap itulah, para anggota Barisan Pelopor mengetahui pidato Bung Karno tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berita itu segera disiarkan dengan bantuan dari Angkatan Muda Indonesia atau AMI.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, ada seorang pemuda dari Sala bernama Indro Marjoko memberikan plakat-plakat tentang kemerdekaan dan lencana merah putih untuk ditempelkan pada dinding gedung-gedung di tepi jalan. Dengan tindakan demikian, berarti memberikan penerangan kepada masyarakat tentang telah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, para pemuda secara spontan mengibarkan bendera merah putih yang pertama kali di halaman kantor kabupaten, setelah didahului dengan penurunan bendera Jepang. Mandani dan Among Wardoyo sebagai pengibar bendera dengan disaksikan oleh RNG Suwono Pranoto, Harbun Talib, Subagio Sutrisno, Kunto Sudarsono, dan beberapa orang yang lain. Pada sore harinya, bendera diturunkan oleh Bupati Boyolali, RD Rekso Nagoro. Bahkan, karena adanya ultimatum dari bupati tersebut, maka pengibaran bendera merah putih dipindahkan ke sebelah selatan Benteng Renovatum, yang sekarang bernama Lapangan Olahraga Kridangko. Piket penjagaan bendera diadakan dan diatur secara terus-menerus bergiliran. Dengan adanya larangan pengibaran bendera tersebut, kiranya justru merupakan cambuk tumbuhnya semangat nasional merebut pemerintahan dari tangan Jepang. Hal tersebut terbukti karena tidak lama kemudian terjadi peristiwa penyerobotan kekuasaan dari tangan Bupati RT Rekso Nagoro oleh para pemuda. Memang pelaksanaan menegakkan pemerintahan Republik Indonesia di daerah Boyolali yang dilakukan oleh para pemuda menghadapi dua hal yang harus segera diatasi, yaitu pengambilan alihan kekuasaan dari pemerintah Pangreh Projo, Kasunan, dan pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang. Reaksi rakyat di berbagai daerah bermacam-macam. Heroisme pun membumbung tinggi, apalagi selama pendudukan Jepang ada kebiasaan rakyat mengadakan rapat raksasa untuk mendengarkan pidato dari para pemimpinnya. Karena proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa besar bagi bangsa Indonesia, maka untuk menyambutnya perlu diadakan rapat raksasa. Rencana ini disusun oleh Komite Fan Aksi Menteng 31. Namun, baru tanggal 19 September 1945, rapat itu terlaksana. Ribuan rakyat berkumpul di lapangan Ikada di hadapan tentara Jepang dengan bayonet terhunus. Untuk mencegah insiden dengan tentara Jepang, Bung Karno berpidato singkat agar rakyat percaya kepada pemerintah Republik Indonesia dan pulang dengan tenang. Inilah pertemuan pertama Presiden dengan rakyat. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menyambut proklamasi sebagai berikut. 1. Mula-mula rakyat tidak percaya berita proklamasi tersebut. 2. Luapan kegembiraan rakyat menyambut proklamasi. 3. Mengadakan rapat raksasa. 4. Para pemuda membentuk Angkatan Muda Indonesia. 5. Upaya pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. 6. Upaya merebut gedung kantor pemerintahan. 7. Tekad mempertahankan kemerdekaan.